Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan 9 tersangka dalam kasus korupsi pembiayaan fiktif PT Telkom yang melibatkan 4 anak usaha Telkom dan 9 vendor. Adapun nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai 431,7 miliar rupiah. Orang selalu bertanya bagaimana uang 464 miliar rupiah bisa menguap begitu saja dari perusahaan sebesar ini. Jawabannya sederhana. Kejahatan ini tidak dilakukan oleh orang luar. Ini dilakukan oleh mereka yang memegang kunci brankas. Di atas kertas, semuanya terlihat sempurna. Dan apa yang kami temukan di sini adalah kebohongan yang dirancang dengan sangat sistematis. Tahun 2017, perusahaan mendapat tekanan besar. Kami harus mencetak laba dari digitalisasi. Ide pengadaan Smart Mobile Energy Storage dan Smart Cafe, bagi saya itu ide yang sangat brilian di atas kertas. Sebagai direktur utama, saya mengelola perusahaan ini sehari-hari. Saya sudah meminta setiap tim untuk bergerak dengan cepat. Dan bagi saya juga perusahaan ini butuh eksekusi, bukan hanya sekedar birokrasi. Target Bu Winda itu jelas. Agar dana bisa cepat cair, saya sudah merancang skema khusus. Kami menggandeng 9 perusahaan swasta. Kontrak kami buat seolah-olah mereka adalah penyedia barang resmi. Tagihan, berita acara serah terima, semua dicetak rapi. Secara administrasi, saya jamin, tidak ada yang cacat. Tentu saja tidak cacat, karena dokumen itu dipalsukan dari dalam. Pak Bima dan Bu Winda melakukan kolusi dengan 9 vendor tersebut. Mereka memalsukan dokumen pengiriman barang. Seharusnya sebelum uang itu cair, ada validasi fisik aset. Tapi Pak Bima menginstruksikan tim keuangan untuk langsung mentransfer dana. Disinilah letak kejahatannya. Dalam tata kelola, ini disebut manajemen aware of control. Pengenalan internal kami itu punya prosedur yang udah ketat, tapi semua itu nggak berguna jika manajemen tingkat atas yang dengan sengaja menabrak dan memotong prosedur tersebut. Mereka seolah-olah lupa. Bu Winda menggunakan otoritasnya untuk membungkam staf yang bertanya. Sementara Pak Bima mengatur lalu lintas uangnya, mengandat semua uang itu hanya untuk mereka aja. Mereka memanfaatkan posisi mereka sebagai agen untuk menciptakan asimetri informasi. Menutupi kebusukan ini dari kami para pengawas dan pemilik modal. Menurut saya, kasus ini menunjukkan sisi terburuk dari teori agensi, di mana orang yang seharusnya menjaga kepentingan perusahaan, mereka malah memanfaatkan hal itu untuk kepentingan mereka pribadi. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris, khususnya penilaian informasi keuangan dan ketaatan perusahaan terhadap peraturan. Kejahatan Bu Winda dan Pak Bima boleh tercium saat kuartal penutupan. Haruskah keluar ratusan miliar untuk Smart Cafe? Tapi beban penyusutan asetnya tidak wajar. Kami curiga aset ini fisiknya di mana? Berdasarkan temuan Pak Faiz, kami melakukan evaluasi terpisah dan turun ke lapangan. Hasilnya sangat mengejutkan. 9 perusahaan itu sebagian besar beralamat fiktif. Tidak ada Smart Cafe, tidak ada baterai lithium, progres fisiknya 0%. Lingkungan pengendalian, kontrol, environment di tingkat direksi sudah hancur lebur tanpa integritas. Bayangkan, perasaan kami sebagai Dewan Komisaris saat menerima laporan Pak Faiz dan Bu Nia. Sebagai komisaris independen, saya hadir untuk mewakili kepentingan pemegang saham minoritas dan menjaga prinsip good corporate governance. Namun Bu Winda dan Pak Bima telah menghancurkan pilar akuntabilitas dan kewajarannya. Mereka merekayasa angka-angka untuk mengelabui kami. Laporan keuangan yang seharusnya menjadi cermin perusahaan itu diubah menjadi alat penipuan. Fungsi Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi. Mengetahui dana ratusan miliar dirampok melalui invoice palsu, saya langsung menggelar rapat darurat dan memanggil Bu Winda serta Pak Bima. Ini semua barang fiktif, berita acaranya palsu. Kemana semua pergi uang 464 miliar itu kalian alirkan? Itu semua lagi diproses vendor, kamu jangan langsung nuduh kami melakukan penggelapan.
Jangan bohong Bu Winda, kami sudah cek lapangan. Gudangnya aja kosong dan alamat vendornya palsu. Di ruang rapat itu, Bu Winda dan Pak Bima masih berani bersandiwara. Padahal secara hukum, direksi diikat oleh tanggung jawab yang besar. Mereka melanggar dua elemen kunci, duty of care and duty of loyalty. Mereka tidak bertindak demi kepentingan perusahaan, melainkan demi kantong mereka sendiri dan komplotannya. Sebagai komisaris independen, saya nggak bisa menolerir ini. Temuan yang disampaikan oleh Ibu Dilga dan Ibu Tari sudah memberikan gambaran yang cukup jelas bagi kami. Kami, sebagai pemegang saham, melalui RUPS, kami memiliki kewenangan untuk mengevaluasi, mengangkat, dan memberhentikan direksi. Jadi, setiap tindakan yang mereka lakukan, itu akan dipertanggungjawabkan, dan tidak ada pengecualian. Kasus Smart Cafe ini adalah bukti nyata. Sistem pelaporan sebaik apapun, auditor secerdas apapun, itu akan runtuh jika para petingginya tidak memiliki etika dan moral. Tata kelola bukan cuma soal aturan tertulis, ini soal keberanian kita untuk bertindak saat melihat yang salah.